Saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kembali berkumpul di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa atas berkat mirtan-Mu kepada kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi untuk belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, Kau hentarkan saudara-saudara kami yang mungkin hari ini belum bisa hadir, juga yang mungkin saudara-saudara kami masih dalam perjalanan Tuhan. Kiranya Kau lindungi mereka Tuhan, sampaikan di tempat ini dengan keadaan selamat. Kiranya kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan, mengurapi kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
percaya Tuhan, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Bangkit berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Pagi ini kita percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk kita saat ini. Amin. Kita akan puji, ada kuasa. Nama
kita percaya ada kuasa. Kita percaya bahwa dengan kuasa Tuhan kita mampu terbang tinggi layaknya Raja Wali. Saya undang Bapak Ibu saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Saya mohon dengan kasih Mbak Vivi akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih telah mengumpulkan kami di tempat ini, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati, akan menjadi persembahan yang layak di hadapan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Dia kirakanku. Dalam
kasih persembahannya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Kita percaya bahwa kita tiba di tempat ini karena kita terhubung dengan Tuhan. Jiwa kita, roh kita, hati kita terhubung dengan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri.
itulah dasar hidup kami Tuhan, yang menuntun jalan-jalan kami menuju kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap pujian yang sudah kami naikkan ke hadapan Engkau, boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Bapa, urapi kami hamba-Mu, urapi kami semuanya. Berikan kami hikmat, akal, budi, dan kami membuka hati kami untuk Engkau Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Yang percaya menyambut firman Tuhan katakan bersama, amin. Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehat. Puji Tuhan kita bisa datang kepada Tuhan itu karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang sudah dilimpahkan untuk kita segalanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah apapun yang sedang kita hadapi masing-masing pribadi, biar kita mau senantiasa berserah kepada Tuhan, karena Tuhan yang memiliki setiap hidup kita. Setiap rencana Tuhan pasti baik. Mungkin itu kurang baik untuk kita. Ya, kok seperti ini sih Tuhan? Aku lo maunya enggak seperti ini. Aku maunya seperti ini. Ya. Tapi seringkali Tuhan mengajar hidup kita saat kita menghadapi segala sesuatu ataupun kita menghadapi ujian hidup. Ya, ujian hidup itu adalah sekolah, saudaraku. Ya, supaya hidup kita ini, iman kita ini makin diperdalam. Ya, makin berharap kepada Tuhan. Kan hanya Tuhan satu-satunya pengharapan hidup kita. Ya, kita tidak bisa berharap kepada siapapun, ya, orang tua, anak atau siapapun lah ya, saudara mungkin yang pejabat apa yang terlalu kaya, enggak. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup, ya, dia sanggup memberikan pertolongan kepada kita segalanya. Saat kita sakit, kita mau berharap pada Tuhan. Oh iya, saya ini kasihan ya sama Pak Nono ya. Ke rumah sakit itu diuncalno kemana-mana ya. Dari Benmari, diuncalno ke RST, dikembalikan ke rumah, kembali lagi ke Mitra Delima, diuncalkan lagi sekarang di RST. Saya berdoa, Tuhan maunya apa Tuhan? Ya. Kita doakan biarlah kehendak Tuhan yang terbaik untuk Pak Nono ya. Istrinya sudah terlalu capek ya. Mungkin dia nggak sanggup untuk menghadapi masalah ini ya. Tapi itulah Tuhan ya. Coba sih kamu setia enggak ya menghadapi seperti ini. Saudaraku, saat kita menghadapi masalah seringkali kita saat masalah itu datang, seringkali kita apa? Enggak, emosinya dulu ya. Aduh, kok gini yo? Kemarin ya ceritanya. Ini Yonatan mau bantu saya masak ya. Tidi mbok tak ewangi rajang-rajang apa? Tahu. Ya wis. Ya tak asihkan ya rajang-rajang tahu. Tapi ndak cocok dengan maunya saya. Loh Dek, lo kok gede-gede men padanya geopo ya? Loh ti sakmene. Apa yang saya lakukan? Emosi dulu. Kok ini sih Dek ya? Kok enggak seperti maunya saya gitu loh ya. Kok maunya yang gede-gede ya. Rajang tahu untuk sayur lontong tahu, dia maunya sore-sore bantu saya. Tapi enggak cocok dengan maunya saya. Kita juga seringkali seperti itu. Kalau enggak cocok dengan kemauan kita, seringkali kita protes sama Tuhan. Seringkali masalah itu datang kita emosi terlebih dahulu. Tapi kita mau belajar bersabar saat kita menghadapi masalah. Kita akan lihat
atau baca di dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4. Ayat Roma pasal 5 ayat 3b sampai 4 ya. Berjudul firman Tuhan pagi hari ini, pengharapan di tengah penderitaan. Kok bisa? Ya, kok bisa ya pengharapan di tengah penderitaan? Saat kita di dalam penderitaan, seringkali yang kita harapkan itu orang lain. Seringkali saat kita menghadapi kesusahan, yang kita harapkan itu orang tua atau saudara, ya, tidak berharap dulu sama Tuhan. Monggo kita bangkit berdiri, kita akan baca ayat. Silakan Mbak Nafa dari yang B ya. Bahwa Roma pasal 5 ayat 3b, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, sampai 4. dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Enggak nyimak ya. Kok bisa enggak nyimak ya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saat kita menghadapi sengsara, rasanya ya sengsara, supaya kita ini tekun berharap kepada Tuhan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Saat kita diuji oleh Tuhan atau kita menghadapi kesengsaraan, mungkin aduh kok soro mentoh urip kuwi koyo ngene iki ya. Kok enggak ada kenaikan belas ya. Hidup kok seperti ini terus ya. Kita seringkali protes ya sama Tuhan. Ya. Kalau enggak cocok dengan kemauan kita, kita seringkali protes sama Tuhan. Tuhan, aku maunya enggak seperti ini Tuhan. Aku maunya yang enak gitu loh. Saudaraku, kalau saya mau ya, aku enggak mau Tuhan seperti ini ya. Apa sih melayani Tuhan kok seperti ini ya? Tapi itu Tuhan yang mau. Saat kita menghadapi sengsara, kita supaya menimbulkan kita tekun untuk datang kepada Tuhan. Coba kalau saudara hidup enak, mungkin gak akan datang kepada Tuhan. Mungkin kita gak akan berdoa kepada Tuhan. Mungkin kita maunya kalau hidup enak itu wis pokoknya maunya sendiri. Rasanya itu ibadah itu cuma sambil lalu atau rutinitas saja. Kalau kita hidup enak loh ya. Tapi saat kita menghadapi hidup yang sengsara, kita makin tekun untuk berdoa. Gini apa nggih? Iya Tuhan. Ya. Aku loh kok seperti ini, wis aku mau datang, terserah Tuhan, kehendak-Mu yang terbaik untuk saya. Saya juga seperti itu, saudaraku. Doa untuk Pak Nona, saya enggak minta sembuh, enggak. Kehendak-Mu yang terbaik. Nanti kalau enggak sembuh, kita kecewa. Tapi kalau kehendak Tuhan, sembuh enggak sembuh, itu maunya Tuhan seperti itu. Kita juga seperti itu ya saudaraku. Ditolong enggak ditolong oleh Tuhan, kita tetap tekun untuk ibadah kepada Tuhan. Atau kita tetap berdoa kepada Tuhan. Kita seringkali kan kayak firman kemarin itu pengennya mujizat, katanya Budian, wis aku keliru ya. Pujian yang terakhir aku keliru, Pol wis kata. Enggak ya. Semua orang itu menginginkan mujizat. Ya kebenaran itu tetap harus ada ya. Kita kan menginginkan kebenaran untuk kita hidup kudus dan kita mencapai kehidupan yang kekal. Maunya ke sana. Tapi kalau untuk sekarang katanya enggak mau dulu ya. Si Tuhan, anakku si cilik-cilik ya. Enggak mau dulu. Aku enggak mau pulang loh, enak loh. Katanya Pak Steve kan itu ya. Enak di sana itu. Kenapa enggak mau pulang? Sakno anakku si cilik-cilik ya.
Itu yang dialami Bu Nono sama Pak Nono, tarik ulur. Istrinya masih tidak terima untuk ditinggalkan. Pak Nononya juga tidak mau pulang karena keluarganya masih morat-marit ya. Sehingga abot untuk meninggalkan. Tapi kalau Tuhan sudah mau, wes masih digandolonya seperti apa? Kalau Tuhan sudah mau, wes gak bisa dialang-alangi. Saudaraku, mari saat kita menghadapi kesengsaraan hidup, biarlah kita mau tekun berdoa kepada. Semua itu ada time limitnya. Tidak mungkin terus menderita terus. Ya tidak mau toh jadi anak Tuhan seperti itu. Pasti ada sukacitanya. Ya. Dikatakan bahwa ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Kita mau tahan uji kalau kita sudah menghadapi sengsara itu kita tekun. Dan ujian-ujian apapun itu kita akan tahan. Ya enak aja yang bicara. Yang lakoni ini loh ya. Saya sudah melakoni berpuluh-puluh tahun. Oh saya pelayanan itu sudah 40 tahun. Saudaraku. Saat diuji itu aduh terbiasa ya. Kayaknya wis biasa Tuhan. Ya. Engkau maunya seperti ini ya saya jalani seperti ini. Saya pernah hidup enak. Waktu saya di Bangil. Luar biasa berkatnya Tuhan. Namanya orang kemasan semua saudaraku. Orang telkom, orang kejaksaan. Saudara tahu sendiri? Pernah hidup enak. Tapi selekasnya masuk di dalam bulu lawang. Hidup penuh dengan sengsara dan salib. Berapa kali Pak Lukas mau dibunuh? Pernah saudaraku. Jadi manusia itu enggak mungkin ya hidup enak terus. Atau hidup sengsara terus, enggak. Satu kali hidup enak. Ya. Kok enak kamu terusan? Ya. Sehingga kamu enggak mencari Tuhan, enggak tekun cari Tuhan. Dikasih masalah sedikit aja. Sudah protes. Masalahnya bubut ini enggak habis-habis katanya. Ya. Tapi tetap tekun. Tuhan pasti akan tolonglah ya. Enggak mungkin ujian terus menerus. Ya. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Inilah ya gongnya. Ya. Inilah gongnya saat kita di tengah penderitaan kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Di saat kita menderita, kita berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali yang menjadi masalah adalah ekonomi ya. Ekonomi itu menjadi masalah untuk orang-orang atau anak-anak Tuhan yang hidup menengah ke bawah. Ini saatnya emak-emak podo bingung ya, orang tua bingung karena harus daftar ulang, yang TK masuk ke SD, PAUD masuk ke TK. 10 juta gila enggak? Gila kan? Saudaraku, yang SD masuk ke SMP kalau ke Elim sih murah ya, enggak terlalu berat. Tapi kalau ke yang lain-lainnya mungkin terlalu berat. Terus yang SMP masuk SMK, SMA. Kalau negeri sih lumayan ya, tapi enggak terus lumayan tok ya. Tapi ada ini iuran ini ya. Aku nek duwe anak duwe putu gak oleh tak mlebokno nang negeri. Ngaji tok ayo. Bener ini saudaraku. Coba lihat, dengar yang di SD negeri. Ngaji tok. Ya.
Saatnya orang tua, emak-emak, bapak-bapak saat ini susah anaknya mau masuk SD ke SMP, yang SMP ke SMA, yang SMA mau kuliah, ya. Makanya anaknya ojo akeh-akeh, 6 ae. Saya punya 5 anak, nggak pernah pusing saya ya. Wis karepmu Tuhan, wong Tuhan sudah menciptakan anak saya, pasti Tuhan memberikan jalan. Mau sekolah, mau bekerja, Tuhan yang atur semuanya. Sampai rasanya orang tua ini mau kepengin, aku kok kepengin mangan cap jahenya asaman salam manis ya seperti itu, atau cap jahenya rasanya eman ya. Untuk beli itu eman karena lebih mengutamakan untuk anak sekolah. Benar apa benar? Saya enggak seru. Saya 3 hari ini ngalem pol sama Yonatan ya. Dek, Uti kok pengen cap jahe ono ae. Terus malamnya lagi, Dek, Uti kok pengen nasi goreng ono ae Uti ki nek malam-malam ya. Dek, Uti kok kepengin sate. Besok apa lagi Ti? Ya. Kok enak. Ya. Enggak tahu saya ini 3-4 hari ini ya kepengennya malam itu makan enak. Padahal saya kan enggak suka ya namanya mie apa itu? Apa Mas? Mie ayam ya. Kan saya pernah mabuk ya mie ayam itu sampai 2 bulan sakit ya. Tapi itu kok kepengen ya saudaraku. Apa saya mikir terus Yonatan seperti ini. Kok ono ae Ti? Ya mati gak iso maem. Iya wong mati kok kon maem ya. Saat kita mau orang tua lo ya, saat orang tua mau beli rasanya eman. Wis kena ngembayar sekolah anakku, wis kena ngesangu anakku. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau berharap kepada Tuhan. Saat kita menghadapi apapun itu, ya. Saat ini lagi pusing keuangan, muter keuangan ya, untuk anak-anak sekolah. Jangan pernah khawatir. Oh, Tuhan sudah menciptakan anak itu, pasti Tuhan juga yang memelihara anak itu. Anakku 5 gak pernah pusing saya. Tapi yang ngono, sepeda hilang, TV hilang. Dulu kan sulit ya ekonomi. Hilang bukan hilang dicolong maling, enggak. Dijual untuk anak sekolah. Mas-masan. Dulu sekolah itu mahal, bener mahal. Wong dulu masuk SM zamannya Yafet, zamannya Mas Yeri, zamannya Diel itu mahal bener. Jadi bisa jual sepeda. Saya dulu punya sepeda motor, enggak bohong ini ya, enggak bohong. 4 saudaraku. Sekarang belas 100. Apik ya? Apik ya. Tapi puji Tuhan, bersyukur saya tetap sama Tuhan. Karena Tuhan itu kita diberi mas-masan, diberi motor, dikasih mobil, itu menjagani untuk kita butuh. Jadi saat kita butuh kita jualnya enggak awal. Karena Tuhan sudah menyediakan itu ya. Jadi ibu-ibu jangan repot ya. Kok didol sih ya? Lah eman ta? Ojo, itu Tuhan sudah sediakan. Jadi ya itu yang harus kita buat untuk menyekolahkan anak kita. Ya. Ibrani pasal 13 ayat 5b. Silakan Mbak Nawa. Ibrani pasal 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Luar biasa ya. Janji Tuhan itu luar biasa. Ya.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap masalah yang terjadi pasti ada sisi positifnya. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak dapat diselesaikan karena kita ini tidak sendirian. Jadi masalah apapun pasti bisa diselesaikan karena kita ada Tuhan. Kalau hidup kita, hati kita ada hadirat Tuhan, ya, saat menghadapi masalah itu wis tak serahkan sama Tuhan. Ya, ujian yang pertama tadi kan mengatakan bahwa saat hadirat Tuhan itu ada di dalam hati kita, ada di dalam hidup kita, ada di dalam rumah tangga kita, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Mungkin yang tanpa suami, Tuhan, masalahku kok berat sih. Rasanya aku sakit tak adepi dhewe, aku punya masalah ini tak adepi dhewe. Ojo susah Bu nggih. Kita ini punya Tuhan. Tuhan katakan bahwa aku sekali-kali tidak membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Butuh duet ya. Yang di hidup sendiri Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan kita. Bu Lukas, anak saya kok enggak mau ke gereja? Wes tak serahkan sama Tuhan. Tuhan yang punya anak itu. Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Bu Titi kan sakit maem toh? Nggih. Lah itu pemeliharaan Tuhan. Aku lu gak kerja. Gitu. Tapi kok bisa makan? Punya mulut gitu ya. Pemeliharaan Tuhan itu tidak kurang akal. Tuhan itu memberikan berkat itu tidak tahu dari mana datangnya. Sudah berkali-kali saya bilang sama Bapak Ibu. Sudah saya saksikan, saya sampai hari ini tidak kenal orangnya. Tapi tiap bulan itu Tuhan berikan saya berkat melalui ibu ini. Kemudian tak tuduh ya orangnya. Ih, seksi lah orangnya, cantik ya. Udahlah. Tuhan gak kurang akal untuk memberkati kita. Gak tahu dari mana itu datangnya berkat. Saya nek tak pikir biyuh ya. Koleng ya. Koleng itu apa? Mumet ya. Tapi saya enggak malah mikir ada berkat sekarang, ya kita nikmati. Jangan andalkan pekerjaan saudara. Pekerjaan saudara paling BUMN itu piro sekarang? 3 juta ya. 3.400.000, 3.500.000. Kalau di Malang ya. Loh ndak cukup, gue bayar anak kue 2 juta sekolah. Terus gue maem sedino 50 umpamane 50 sak wulan berapa? 1.500.000. Loh terus transporte. Waduh nek mikir ngono Bapak Ibu, wis ndak nutut. Tapi kita jalani. Ya sudah saya sering kali katakan berkat saat kita terima, sekarang kan transfer modelnya ya. Saat kita terima Tuhan berkat-Mu hari ini yang Kau sudah berikan cukupkan. Sudah dapat berkat, terima kasih enggak, langsung belanja. Terima kasih dulu sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Sisihkan untuk perpuluhan. Wis ojo ngereken yang katanya ndak boleh perpuluhan ini itu ya, ojo direken ya. Karena itu sudah ketentuan Tuhan. Saya punya anak itu saat mendapatkan pekerjaan, upah ya, upah kerja itu mengutamakan perpuluhan. Bu, saya dapat gajian, ini perpuluhannya, doakan saya.
Cucu saya juga seperti ini. Uti, ini perpuluhanku Uti. Jadi kita nggak tahu ya, Tuhan itu mengirimkan berkat itu kita nggak sangka. Orang saya nggak kenal sampai saat ini, orangnya baik yang ada di Bali juga belum kenal. Tatap muka aja belum. Cuma modelnya aja. Apa itu? Yang di HP apa namanya? Foto yang di HP? Profil. Bodoh teman ya. Profil ya. Yang profil itu tak buka. Orang Amerika ya. Suaminya Amerika. Orangnya tinggal di Bali, tapi ibu ini orang Jogja. Saya kenal? Enggak. Saya enggak kenal. Tapi itulah Tuhan. Dengan caranya yang luar biasa menggerakkan ibu ini dan ibu yang di Jakarta ini dengan luar biasa. Jadi seraku Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan pernah khawatir. Besok aku mau makan apa, sekolah anakku seperti apa. Ya. Kalau saya pikir ya, mumet untuk transport aja sehari 35 sekolah. Ini paling banyak. Ya, apa? Putranya ini banyak ya, karena Grab itu berapa, tapi mikir enggak. Ya. Wis apa Tuhan yang sediakan semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku itu akunya hurufnya besar. Berarti Tuhan. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Asal hidup kita ini kudus, benar di hadapan Tuhan. Oh, orang-orang sing celolekan aja dipelihara Tuhan. Ya toh? Tuhan kasih hujan, kasih panas, tapi apa untuk orang baik saja? Yang jahat pun juga dikasih hujan, dikasih panas, dikasih matahari. Ya. Tapi kita lebih dari mereka. Kalau hidup kita ini benar, sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari Bapak Ibu kita sekalian sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, melalui masalah ya, kita diajar untuk memiliki penyerahan, menyerah. Saat kita sedang menghadapi masalah, mau tidak mau itu pasti menyerah kepada Tuhan. Wes Tuhan, aku tidak mampu, aku angkat tangan Tuhan. Kalau kita angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat kita menghadapi masalah, kita diajar untuk menyerahkan diri penuh kepada Tuhan. Ketika segala sesuatu berjalan baik-baik saja, kita menjadi orang-orang yang egois. Ya. Kita menjadi orang-orang yang tidak mau menyerah kepada Tuhan. Kita mengandalkan aku bisa. Pekerjaanku diberkati. Wis gak doa-doaan wis. Kenapa? Saya nih nggak tahu ya. Setiap jam 2 malam atau jam 1 malam, memang saya kan tidurnya cepet ya. Pokoknya enggak ada ibadah. Jam 6, jam 7 itu sudah budal ke tempat tidur ya. Jadi tengah malam pasti bangun. Untuk apa? Tuhan bangunkan kita di tengah malam itu, kita disuruh berdoa. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ibu-ibu, tugas kita ini berat.
anak kita berhasil tidak berhasil itu tergantung ibu-ibu berdoanya seperti apa untuk anaknya. Anakku kok nggak berhasil, salahmu dewe ya. Ibunya ndak mau berdoa untuk anaknya. Monggo, peran ibu itu sangat penting. Kata orang yang tidak percaya, surga itu di telapak kaki ibu, surga itu di atas. Cuma kita ibu-ibu ini menjadi saluran berkat doa untuk anak-anak kita. Anakku wis tak doakan Bu Lukas, tapi kok ya ndak ke gereja. Ya. Itu sudah kita serahkan sama Tuhan. Kalau mereka tidak mau datang kepada Tuhan, berarti tidak dipilih, cuma dipanggil aja dari TK, PAUD, ya, PAUD terus ke TK, TK ke SD, ya nang SD tok itu ya, ke SMP-nya, SMK-nya, kuliahnya, ndak. Jadi cuma dipanggil aja, tidak dipilih. Jadi tidak usah susah Bu ya. Itu urusannya Tuhan. Tuhan memanggil kita, dipilih atau cuma dipanggil aja. Kalau kita dipilih sampai kita menghadap kepada Tuhan, tetap dipilih oleh Tuhan. Tapi saat cuma sampai SMP aja, berarti cuma dipanggil aja, tidak sampai lulus kuliah. Cuma kita tetap doa untuk anak-anak kita. Para orang tua, saya saudaraku, waktu bapak ibu saya sedo ya, saya ini kayak orang kolab karena yang mendoakan saya itu ibu saya itu luar biasa. Sehingga saya bisa diberkati Tuhan waktu saya pelayanan di Bangil itu bapak ibu saya itu masih lengkap. Jadi itu doa dari orang tua saya. Waktu orang tua saya meninggal, saya ini seperti orang kolab, kayak enggak ada pegangan. Tapi saya sadar Tuhan, bukan orang tua saya yang memberi kekuatan saya, memberkati saya, tapi Engkau. Orang tua saya coba mendoakan. Yang masih punya orang tua, hormati orang tuamu. Ojo wani-wani kon ya mbek wong tuamu. Tapi saya bersyukur ya anak saya itu gak ono sing wani gitu ya. Kabeh basa ya. Nggih, boten. Anak sekarang enggak ya, di nasihati mamanya sak kecap, anaknya kecap-kecap terus ya. Kecap-kecap terus, enggak bosok pisan. Kudu tak tapuk lambene. Mbak Ika itu walaupun sudah punya suami masih bosok sama saya. Meskipun singkrot cowok-cowok itu ya tetap. Bukan berarti orang tua itu dibosoni. Enggak. Kita ini punya etika. Diajarkan etika. Di sekolah kan juga seperti itu ya. Mantu saya ya bosok kabeh loh sama saya. Puji Tuhan ya. Punya mantu pinter-pinter, bosok kabeh gitu ya. Gak bosok tak buang. Ayo ini yang cewek-cewek, hormati mamahmu, hormati papahmu, hormati orang tuamu. Ojo banggel ya nek dikandani. Karena doa orang tua itu sangat mujarab. Karena orang nggak mungkin ya saya mendoakan sebagai hamba Tuhan ya cuma ya seperti itu ya saudaraku. Tapi kalau orang tua yang mendoakan itu sampai titik darah yang penghabisan kayaknya notok gitu ya. Nangisnya itu nggak habis-habis ya. Tuhan berkati anak saya, berkati pekerjaannya, sekolahnya,
keuangannya, ekonominya, rumah tangganya. Angkat derajat mereka Tuhan. Ini doa orang tua. Makanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat kita sedang menghadapi kesulitan apapun, itu mendidik kita untuk makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan menginginkan hidup kita, supaya hidup kita ini jangan bersandar kepada manusia. Coba kita baca dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7. Amsal Sulaiman pasal 3 ayat 5 sampai 7. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ke 7, demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amin. Jangan jangan menganggap ya dirimu itu bisa. Jangan menganggap kamu bisa. Oh, nggak akan aku bersandar sama Tuhan, aku pinter kok. Aku bisa. Sulaiman apa minta kekayaan? Minta apa? Hikmat. Dengan hikmat itu kita bisa memikirkan ini yang baik, ini yang jahat, ini yang tidak baik ya. Kita punya hikmat dari Tuhan. Jadi kita jangan bersandar kepada akal kita ya. Kita mau bersandar kepada Tuhan. Kita jangan anggap kita ini bisa, kita ini pinter, kita ini bisa segala. No ya. Semua itu dari Tuhan. Firman Tuhan katakan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Murid-murid Tuhan ya, saat melihat mujizat Tuhan 5 roti dan 2 ikan itu, muridnya itu masih belum bisa berpikir. Kita kan seperti itu ya, kita sudah ditolong Tuhan banyak, tapi kita seringkali juga khawatir. Murid Tuhan juga seperti sudah melihat loh mujizat Tuhan 5 roti 2 ikan, tapi masih belum sadar. Makanya Tuhan suruh dia harus bertolak, berlayar. Maksudnya Tuhan itu biar sadar mereka. Digoncang dengan angin yang besar. Maksudnya apa? Supaya ngerti. Saat menghadapi gelombang angin yang besar itu, dia nggak bisa sendiri. Dia tidak bisa mengandalkan dia itu seorang penangkap ikan atau seorang pelayar. Ya. Tapi supaya muridnya ini sadar, supaya bisa bersandar kepada Tuhan. Saat dia bersandar kepada akalnya sendiri, pengertiannya sendiri, angin itu tetap menggoncang kapalnya. Tuhan tahu. Tuhan tahu muridnya ini dalam kesulitan. Makanya dia datang dengan berjalan di atas air. Muridnya baru sadar. Itu, tapi tadinya enggak sadar ya, dikira hantu wong berjalan di atas air. Tapi Tuhan katakan, aku ini jangan gelombang angin besar bisa diredakan hanya ucapan satu kata oleh Tuhan. Diam. Berarti diam bukan kita tidur, enggak. Kita diam supaya enggak ngomel, supaya enggak protes. Ya. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan bersandar
kepada pengertianmu sendiri. Kayak muridnya, aku ini pelayar kok, aku ini penangkap ikan, aku nggak takut menghadapi gelombang. Tidak ada manusia yang kebal dengan masalah. Bandung kebal dengan masalah. Paling-paling masalah datang, loh kok ngene, loh kok prei kerjaane. Seringkali kita protes sama Tuhan. Seringkali protes kepada manusia, kok prei terus ya. Tuhan sudah atur semuanya. Semua sudah ada jalannya. Mari Bapak Ibu kita jangan bersandar kepada menganggap kita bisa, tapi kita senantiasa bersandar berharap kepada Tuhan. Ayat yang terakhir Ibrani pasal 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Kita baca sama-sama ya, duduk aja ya. Sudah? Di layar ada? 2, 3. Sebab kamu amin. Ya. Kamu kalau sudah melakukan kehendak Allah kan banyak nggih. Kamu kan setiap hari kamu harus seperti ini. Kita lakukan, ya. Maka kita akan memperoleh apa yang dijanjikan. Tuhan itu tidak pernah bohong. Ya kalau manusia janji seringkali lupa, ya. Apalagi yang lansia-lansia ini. Tapi ya bersyukur ya aku kok gak lupaan gitu loh ya. Karena tiap saat kan kita diasah dengan firman. Jadi enggak gampang lupa. Ya, yang lansia asah dengan firman. Setiap pagi baca firman. Itu Tuhan akan bukakan dan kita akan merespon. Oh, firman Tuhan harus seperti ini. Ya, jadi tidak gampang lupa. Harusnya juga seperti itu para bapak-bapak yang nyetir itu 70 itu bisa nyetir loh ya. Bapak Ibu pirsa yang namanya Pak Hadi Susilo Comboran. Itu umur 85 itu masih nyetir ya. Karena dengan nyetir itu pikiran kita fokus ya. Gitu. Jadi masih bisa berpikir, oh harus belok kanan, harus belok kiri, harus ngerem ya. Ojo umur 60 50 wis aku wis lansia wis gak apa-apa aku wis gak iso apa-apa lho ya gak iso apa-apa tenan ya. Ya puji Tuhan saudaraku, saya ini 70 ya, lebih ya. Kalau orang-orang tanya, teman-teman saya tanya itu bulu usia berapa 70? Kok masih sehat? Masih gendong putunya, masih jalan sendiri, enggak dikawal ya. Waduh, kayak pejabat aja dikawal ya. Pokoknya saya nek badannya fit gitu ya, kemana-mana saya masih bisa kuat sendiri ya. Masih bisa kuat sendiri, tapi kalau anak saya enggak boleh, enggak usah Bu, nanti tak antarkan aja lah baru saya mau ya. Diantar. Kalau enggak ya wis mlaku dhewe, nang Malang dhewe, makan enak dhewe. Jalan-jalan dhewe ya. Saya enggak berani kalau naik angkot ya. Saya berani Bapak Ibu. Anak saya aja enggak ngerti angkot A, AG, GA, AMG, ABG, enggak ngerti ya. Saya pinter ya. Pinter numpak angkot ya, numpak angkot AG, AMG, nek ke pasar besar apa AMG, ya. Nanti nek ke alun-alun AG, apa GA, Buditi tahu naik itu angkot, nah ya, nggak ngerti ya. Saya pinter Bapak Ibu ya, sing ABG, saya pernah naik ABG itu muter, tekan candi-candi sampai mumet aku, cuma nyoba. Nanti kena kesasar balik meneh numpak ABG. Gitu loh nek kesasar. Ya, nek kesasar balik meneh numpak ABG. Nek kesasar lagi numpak yang kembali lagi ke Gadang lagi.
itu ya untuk belajarnya naik angkot ya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita percaya bahwa masalah adalah sarana Tuhan untuk memakai hidup kita semakin mendekat kepada Tuhan. Dengan masalah itu hidup kita ini makin dekat kepada Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita. Pujian yang pertama tadi Mbak Nafa tapi yang kedua ya. Pujian yang pertama tapi yang kedua. Hadirat-Mu Tuhan. Kurnya. Besar yang menimpa murid-murid Tuhan bisa diredakan karena ada Tuhan di tengah-tengahnya. Sekarang apa yang sedang dihadapi Bapak Ibu? Bersadarlah pada Tuhan. Jangan bersandar pada anak atau pekerjaan atau orang tua atau saudara. Mari
Mampukan kami saat kami menghadapi masalah, saat kami menghadapi ujian. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Kuatkan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu. Apapun yang menjadi masalah pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah keuangan, masalah rumah tangga, Tuhan Kau jamah semuanya. Biarlah hadirat-Mu turun di tengah-tengah mereka, sehingga berkat Allah boleh tercurah atas mereka segalanya. Terima kasih Bapa. Setiap pergumulan jemaat-Mu Tuhan, Engkau lebih tahu daripada hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Dalam hidup kami boleh lakukan, bahwa kami hanya bisa bersandar kepada Engkau. Pengertian kami terbatas, tapi saat kami menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, Tuhan bisa melakukan segalanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya diberkati dengan firman Tuhan katakan bersama, amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih pelayanannya Ibu Gembala. Tuhan akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua sekaligus persembahan pembangunan. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh Ibu Gembala kepada kami. Kiranya firman tersebut Tuhan boleh menjadi pedoman kami dalam menjalani hidup kami Tuhan. Boleh kami tanam, boleh kami pupuk, boleh kami sirami, supaya firman tersebut boleh tumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami yang kedua, juga persembahan pembangunan Tuhan. Kau sucikan, Kau kuduskan persembahan kami ini agar boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hanya ini doa kami yang kami laskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dia kirangkanku. Kembali berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama kita menaikkan doa kita di ibadah menara doa pada pukul 6 sore. Lalu hari Minggu kembali ada ibadah raya pukul 6 pagi disertai dengan
Sekolah minggu pukul 6.30 atau setengah 7. Mungkin itu saja pengumuman dari kami. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai. Tangan-tangannya sudah memberi maupun yang tidak dapat memberi, Tuhan berkati. Kau kembalikan dengan limpahnya. Berkati tim PAW, tim musik, LCD, kolektan, semua diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pekerjaan yang kami lakukan dengan sepenuh hati kami, maka Allah yang memperhatikan kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu. Biarlah Engkau berikan kesehatan, kekuatan, tetap setia kepada Engkau. Apapun yang mereka sedang hadapi, Tuhan campur tangan dan Tuhan berikan jalan keluar. Kami berdoa untuk Pak Nono Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terbaik untuk Pak Nono. Istrinya diberikan kekuatan, anaknya juga diberikan kesehatan. Tapi apapun yang dibutuhkan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, bangsa negara kami yang kami cintai, Engkau berkati. Presiden, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, Muspika, Kepala Desa, RT, RW, DPR, MPR, mereka berikan roh takut akan Tuhan untuk menjalankan tugas mereka untuk mementingkan rakyatnya. TNI Polri tetap solid untuk mengamankan Indonesia. Sebentar anak mau pulang, Tuhan lindungi sertai, tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Yang berjalan kaki mengendarai kendaraan roda 2, roda 4, Tuhan sertai tiba di rumah masing-masing dengan keadaan selamat. Sehingga tetap bersuka cita di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Kami tetap berdoa, Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat hati dan tangan kita untuk minta berkat Tuhan. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, kekuatan, berkat panjang umur, berkat sukacita ada di dalam pribadi kami dan rumah tangga kami masing-masing. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.